Eh, cerpen saya ini mungkin cerita sangat pendek saya ini terinspirasi oleh eh, karya Sapardi Djoko Damono, seorang sastrawan yang eh, ungkapan bahasanya begitu halus baik dalam puisi maupun cerpen cerita pendek. Eh, Judul yang menjadi inspirasi saya adalah Sepasang Sepatu Tua. Itu karya Sapardi Djoko Damono tahun 2009 kalau tidak salah. Mohon maaf kalau keliru. Jadi kalau eh, Sapardi Djoko Damono itu menceritakan dialog antara eh, sepatu kiri dan kanan yang dibeli dari San Francisco, sepatu kulit. Nah, kalau ini cerita ini saya adopsi menjadi sepasang sepatu boots tua, gitu ya. Terima kasih kepada almarhum Sapardi Djoko Damono yang telah menginspirasi saya. Mudah-mudahan menjadi amal baik Anda. Sepasang sepatu boots tua yang ada di belakang saya ini. Saya juga meniru Sapardi Djoko Damono yang berimajinasi mendengar dialog antara sepatu kiri dan sepatu kanan. Kemudian mengalirlah cerita sebagaimana cerita sepasang sepatu tua milik Sapardi Djoko Damono. Sepatu kiri, sepatu boots kiri ini seperti mengeluh, gitu ya, berdialog dengan pasangannya. Sepatu kanan, wah, kehidupan ini kok tidak adil ya. Bagaimana bisa kita sama-sama bernama sepatu, tetapi nasib kita kok beda jauh ya dengan sepatu. Sebutlah merek, ada yang menyebut Loewe, ada yang menyebut Loewe. Itu produk dari rumah fashion internasional di Madrid, sebagaimana dipakai oleh anak muda di negeri ini. Betapa beruntung sepasang sepatu itu. Dalam beberapa jam dia berpindah dari Jakarta ke Amerika, kemudian turun, berjalan, masuk hotel, semua serba indah. Sementara nasib kita sudah berjalan diinjak-injak oleh Tuhan kita yang sedang bercerita ini, berbecek-becek, tidak mencoba menghindar dari lumpur, tapi terjang saja, sehingga lihatlah bawah kita penuh dengan lumpur. Belum lagi kalau misalnya Tuhan kita menghambur-hamburkan bahan kimia untuk membunuh rumput, itu kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergula. Kita hanya pasrah untuk menerima percikan-percikan kimia yang aromanya sungguh tidak enak. Bandingkan dengan sepatu Loewe atau bahkan sandal Hermes yang juga dipakai kesana kemari menginjak tempat-tempat mewah. Itu sungguh
kehidupan ini tidak adil. Begitu keluh sepatu kiri. Kemudian sepatu kanan merespon, sudahlah, kehidupan ini ya seperti itu, biarlah kita menerima takdir kita sebagai pasangan yang setia menjaga Tuhan kita dari beceknya lumpur, barangkali duri yang apabila kita lindungi, Tuhan kita akan menginjak duri. Itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi kita. Ini kemudian sepatu kiri mencoba tidak terima dengan jawaban sepatu kanan. Kita kan sama-sama sepatu, sudah kita dipajang di tempat sebelum dibeli oleh tuan-tuan kita, itu kita tempatnya sudah berbeda. Mereka di rak-rak yang berkerlap-kerlip cahaya lampu, sementara kita berdesakan di rak-rak yang baunya apak. Ini sungguh tidak adil menurut saya. Kemudian sepatu kanan mencoba bijak. Kalau kau terus-terusan seperti itu, maka sepanjang hidupmu tidak akan pernah merasa bahagia. Sepatu kiri mencoba mendebat apa yang diungkapkan oleh sepatu kanan. Wah, saya tetap tidak bisa terima. Masih untung Tuhan kita, begitu. Dalam kehidupan bernegara mereka itu ada satu tatanan nilai yang bersumber pada nilai-nilai yang sangat luhur, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat mereka. Itu kan adil. Sementara kita, apa yang kita hadapi adalah ketidakadilan. Sepatu kiri menjawab. Sepatu kanan kemudian dengan tidak bosan-bosannya mengingatkan pasangan. Kamu kira para manusia itu juga tidak menghadapi problem yang sama? Coba lihat Tuhan kita. Apakah nasibnya sama dengan yang memakai merek Louis tadi, yang naik jet pribadi, yang masuk keluar hotel mewah? Coba lihat Tuhan kita. Itu apakah berarti dia juga menganggap kehidupan ini tidak adil? Coba kita belajar saja pada Tuhan kita. Sepatu kiri tidak terima lagi. Ya siapa tahu dia menggerundel begitu ya. Kita kan tidak tahu apa yang ada dalam isi kepala dan isi hatinya. Ya tapi minimal kan, jawab sepatu kanan, minimal kan Tuhan kita setiap hari setia untuk memakai jasa kita, untuk melindungi kakinya. Itu artinya dia terima dengan situasi semacam itu, situasi yang menurutmu tidak adil. Ya sudahlah, kita nggak usah mengeluh, karena keluhan itu sekali lagi mulai dari kita berada di rak sebelum dibeli oleh Tuhan kita sampai nanti kita sudah tidak terpakai dan dibuang di tempat sampah, itu kamu akan selalu tersiksa. Sementara kalau saya menerima takdir ini, saya mulai dari rak sampai tempat pembuangan sepatu bobrok itu saya akan selalu bahagia begitu. Jawab sepatu kanan.
masih tidak terima, ya terserahlah. Kau memang tidak pernah menggunakan nalarmu. Begitu dialog terus terjadi. Entah dicapai titik temu atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas, kalau mereka membandingkan antara diri mereka, yaitu sepatu boot dengan sepatu kulit merek baik Hermes, Loewe, Louis Vuitton dan lain-lain, maka nasib mereka memang berbeda. Itulah kehidupan. Boyolali, 24 November 2024. Salam konstitusi.